Di sebuah rumah megah dengan gerbang besi tinggi yang menjulang, Naura duduk di teras kamarnya yang berada di lantai 2. Tatapan matanya kosong, menatap taman luas yang dihiasi bunga-bunga mahal hasil impor. Dari luar, kehidupannya tampak sempurna, anak tunggal dari pengusaha besar, pewaris tunggal kerajaan bisnis ayahnya. Namun, di balik segala kemewahan itu, hatinya merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Sejak kecil, ia tidak pernah memiliki kebebasan. Jadwalnya dipenuhi dengan pelajaran, kursus, dan pertemuan sosial yang tak pernah ia inginkan. Pagi itu, suasana rumah sedikit berbeda. Seorang pria berusia akhir 20-an, berpakaian rapi dengan jas hitam sederhana, berdiri di depan gerbang. Dialah Arman, sopir baru yang direkrut ayah Naura. Arman menatap megahnya rumah itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia bersyukur mendapatkan pekerjaan ini untuk menghidupi adik kecilnya. Di sisi lain, ia merasa canggung memasuki dunia yang jauh dari kehidupannya yang sederhana. Ketika diperkenalkan, Naura nyaris tak melirik ke arah Arman. "Sopir, baiklah. Semoga kau tahu cara bekerja tanpa membuatku repot," katanya dingin, lalu melangkah pergi tanpa menunggu respons. Arman hanya tersenyum tipis, membalasnya dengan sopan. "Tentu, Nona. Saya akan melakukan yang terbaik." Dari balik senyum itu, ada tekad untuk tidak terpengaruh oleh sikap majikannya. Hari pertama Arman bekerja langsung penuh tantangan. Naura meminta Arman mengantarnya ke butik langganan di pusat kota. Namun sepanjang perjalanan, ia sibuk dengan ponselnya, mengabaikan keberadaan Arman. Di tengah perjalanan, Arman berusaha memulai percakapan ringan. Namun respons Naura hanya dingin dan pendek. "Tugasmu hanya menyetir, tidak perlu bicara banyak," kata Naura tanpa menoleh. Namun, di balik keangkuhan itu, hati Naura sesungguhnya bergejolak. Ia tidak pernah benar-benar merasa nyaman dengan orang baru, terutama seseorang yang bekerja untuknya. Sikap dinginnya adalah cara untuk melindungi diri dari keterikatan. Ia belajar dari kecil bahwa keterikatan emosional hanya membawa kerapuhan, sesuatu yang tidak boleh ia tunjukkan kepada siapapun. Sore itu, saat mereka kembali ke rumah, Arman diam-diam memperhatikan Naura dari kaca spion. Wajah gadis itu yang sebelumnya terlihat sombong kini tampak lelah. "Ada sesuatu yang mengganggumu, Nona?" tanyanya hati-hati. Naura menatapnya tajam melalui kaca, namun tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu, pertanyaan Arman bergaung di benaknya. Mungkinkah ia benar-benar terlihat rapuh? Di rumah, Naura langsung menuju kamarnya, membanting pintu. Ia merasa kesal, bukan pada Arman, tetapi pada dirinya sendiri. "Mengapa aku peduli dengan ucapan sopir itu?" gumamnya. Namun, di balik kekesalannya, ada rasa ingin tahu yang perlahan tumbuh tentang pria itu. Arman tidak seperti orang lain yang hanya menurut padanya. Dia terlihat berbeda, meskipun Naura belum tahu bagaimana. Di sisi lain, Arman merapikan mobil di garasi sambil mengingat tatapan Naura yang ia tangkap dari kaca spion. Dia mungkin dingin, tapi ada sesuatu di matanya, pikir Arman. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Namun ia merasa hubungan mereka, meski hanya sebatas sopir dan majikan, akan membawa cerita yang lebih dari sekadar perjalanan biasa. Pagi berikutnya, Arman sudah bersiap di depan mobil seperti biasa, menunggu Naura. Gadis itu keluar dari rumah dengan langkah cepat, membawa koper kecil dan tas tangan mahal. "Hari ini kita ke villa di luar kota. Aku ada acara keluarga, jangan banyak tanya. Cukup ikuti petunjukku," ucap Naura tanpa basa-basi. Arman hanya mengangguk, menahan diri untuk tidak mengomentari sikap dingin itu. Di awal perjalanan, suasana di dalam mobil sunyi. Naura sibuk dengan laptopnya, sementara Arman fokus menyetir. Namun, ketika mereka melewati jalan yang berliku, tiba-tiba Arman menekan rem mendadak. Seekor anjing kecil berlari melintasi jalan, nyaris tertabrak. Naura, yang tidak siap, tersentak ke depan. "Astaga, apa yang kau lakukan?" teriaknya. Arman turun dari mobil untuk memeriksa anjing itu, memastikan hewan kecil itu tidak terluka.
Ketika ia kembali ke mobil, Naura menatapnya dengan penuh kejengkelan. "Ini membuang waktuku," katanya. Nada suaranya terdengar tajam. Namun, Arman hanya menjawab tenang. "Maaf, Nona. Nyawa tetap lebih penting dari jadwal." Jawaban itu membuat Naura terdiam. Ada sesuatu dalam nada suara Arman yang membuatnya merasa kalah dalam argumen. Perjalanan dilanjutkan dengan hening. Tetapi pikiran Naura tak bisa berhenti memutar ulang kejadian tadi. Ia merasa kesal. Bukan karena insiden kecil itu, tetapi karena ada sesuatu dalam tindakan Arman yang tidak bisa ia abaikan. Sikapnya yang penuh perhatian, meskipun terlihat sederhana, mengingatkan Naura pada sesuatu yang telah lama hilang dari kehidupannya, kepekaan terhadap hal-hal kecil yang bermakna. Ketika mereka hampir sampai di villa, hujan deras turun tanpa peringatan. Jalan menuju villa yang sempit dan penuh tanjakan menjadi licin. Arman memutuskan untuk berhenti di sebuah tempat teduh untuk memastikan mobil aman melanjutkan perjalanan. Naura, yang mulai merasa tidak nyaman dengan situasi itu, memandangnya dengan cemas. "Apa kita akan terjebak di sini?" tanyanya. Nada suaranya lebih lembut dari biasanya. "Tenang, Nona, saya akan pastikan semuanya baik-baik saja," jawab Arman sambil menatap ke arah hujan deras. Nada suaranya terdengar penuh keyakinan, membuat Naura merasa anehnya aman. Itu adalah perasaan yang jarang ia rasakan, bahkan di tengah keluarganya yang selalu sibuk dengan urusan bisnis. Dalam keheningan, Naura mencuri pandang ke arah Arman, mencoba membaca ekspresinya yang tenang meskipun situasinya tidak ideal. Setelah beberapa saat, hujan mulai reda, dan perjalanan dilanjutkan. Ketika mereka tiba di villa, Naura keluar dari mobil tanpa sepatah kata pun. Tetapi kali ini, ia melirik ke arah Arman dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya, meskipun ia belum siap mengakuinya. Di garasi villa, Arman duduk sendirian setelah memarkir mobil. Ia menghela napas panjang, memikirkan interaksi kecil mereka sepanjang perjalanan. "Nona Naura, dia lebih dari sekadar gadis kaya yang sombong," pikirnya. Namun, ia cepat-cepat menepis pikirannya. Ia tahu batasannya, dan ia bertekad untuk tidak melangkah lebih jauh dari perannya sebagai sopir. Malam itu, villa keluarga Naura dipenuhi tamu, para kerabat, kolega ayahnya, dan teman-teman keluarga yang semuanya berasal dari kalangan atas berkumpul untuk merayakan ulang tahun ibunya. Naura berusaha memaksakan senyum di tengah percakapan yang penuh basa-basi, tetapi pikirannya melayang ke kejadian di perjalanan tadi. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi wajah Arman dan kata-katanya terus terngiang di benaknya. Sementara itu, Arman duduk di area parkir villa bersama para staf lainnya. Ia mengamati suasana dari kejauhan, berusaha menjaga jarak dari keramaian yang bukan dunianya. Namun, perhatian Arman terganggu ketika melihat Naura keluar ke taman belakang sendirian. Wajahnya yang sebelumnya dipenuhi senyum palsu kini terlihat lelah dan kehilangan semangat. Naura duduk di bangku taman, memandang air mancur yang berkilauan di bawah cahaya lampu taman. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. "Semua ini tidak pernah benar-benar membuatku bahagia," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Tanpa disadari, Arman berdiri tidak jauh darinya, mencoba memutuskan apakah ia harus mendekat atau tidak. Setelah beberapa saat ragu, ia memberanikan diri. "Nona, apakah Anda baik-baik saja?" Suara Arman memecah keheningan. Naura menoleh, sedikit terkejut dengan kehadirannya. "Apa urusanmu?" Jawabnya singkat, tetapi nada suaranya tidak setajam biasanya. Arman tidak tersinggung, ia hanya mengangguk, bersiap pergi. Tetapi sebelum ia melangkah, Naura berkata, "Tunggu." Arman berhenti, menatap Naura dengan hati-hati. "Apakah menurutmu aku orang yang mengerikan?" tanya Naura tiba-tiba. Pertanyaan itu mengejutkan Arman, tetapi ia berusaha menjawab dengan jujur. "Tidak, Nona, saya pikir Anda hanya hidup dalam tekanan yang sulit dimengerti oleh orang lain," katanya pelan. Naura tertawa kecil, tetapi tawa itu penuh kepahitan. "Itu jawaban sopan seorang sopir," katanya. Tetapi di balik nada sinisnya, ada rasa ingin tahu. Percakapan itu tidak berlangsung lama.
Tetapi cukup untuk membuat Naura melihat Arman dengan cara yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berbicara kepadanya tanpa basa-basi, tanpa agenda tersembunyi. Arman adalah orang pertama yang tidak mencoba menyenangkan atau mengendalikannya, dan itu membuat Naura merasa nyaman meskipun ia tidak mau mengakuinya. Ketika Arman kembali ke tempat parkir, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Ia mulai memahami bahwa Naura bukan hanya gadis kaya yang sombong, tetapi seseorang yang terjebak dalam dunia yang penuh tuntutan. Di sisi lain, Naura kembali ke dalam villa dengan perasaan campur aduk. Percakapan kecil itu membuatnya merasa sedikit lebih ringan, meskipun ia tidak tahu mengapa. Malam itu, di kamar masing-masing, mereka memikirkan hal yang sama, bagaimana dunia mereka, yang begitu berbeda, bisa saling bersinggungan dengan cara yang tidak terduga. Di tengah perbedaan yang begitu besar, mereka mulai merasakan benih sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan sopir dan majikan. Pagi itu, setelah pesta di villa, Naura meminta Arman mengantarnya ke pantai yang tidak jauh dari sana. Keinginannya untuk menyendiri tampak jelas dari caranya berbicara, singkat dan tanpa basa-basi. Arman hanya menurut, tanpa banyak bertanya. Sepanjang perjalanan, mereka kembali tenggelam dalam keheningan. Namun, kali ini, keheningan itu terasa berbeda, lebih tenang, lebih menerima. Setibanya di pantai, Naura turun dari mobil tanpa sepatah kata, melepas sepatunya, dan berjalan ke arah air. Angin laut yang sejuk dan suara deburan ombak membuatnya merasa sedikit lebih bebas, meskipun hanya sementara. Arman memilih tetap di dekat mobil, memberinya ruang. Namun, ketika ia melihat Naura tampak berdiri terlalu dekat dengan ombak yang semakin besar, ia berjalan mendekat. "Nona, hati-hati, ombaknya bisa tiba-tiba lebih kuat," ucap Arman dengan nada khawatir. Naura menoleh dan menatapnya dengan mata yang seolah meminta sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak tahu apa itu. "Kenapa kau selalu memperingatkanku? Kau bahkan tidak mengenalku," katanya dengan nada tajam. Tetapi, ada kelembutan yang tersirat. Arman terdiam sejenak sebelum menjawab. "Karena tidak perlu mengenal seseorang terlalu dalam untuk peduli, Nona," katanya pelan. Jawaban itu membuat Naura terdiam. Tidak ada yang pernah berkata seperti itu padanya. Semua orang di sekitarnya selalu memperlakukannya berdasarkan apa yang mereka harapkan darinya, sebagai anak bos besar, pewaris, atau gadis kaya yang selalu tahu apa yang ia lakukan. Mereka berdiri berdua di pantai itu, dengan angin laut yang terus berhembus. Naura akhirnya duduk di atas pasir, menghadap lautan. Untuk pertama kalinya, ia mengajak Arman berbicara tanpa nada perintah. "Dulu aku sering datang ke sini dengan ibu. Waktu aku kecil, sebelum semua ini, hidupku yang sekarang mengambil alih segalanya," katanya, suaranya pelan, hampir berbisik. Arman mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu bahwa apa yang Naura katakan adalah sesuatu yang jarang ia bagikan kepada siapapun. "Kadang aku berpikir, apa gunanya semua ini? Harta, kekuasaan, semua orang hanya peduli pada apa yang mereka bisa dapatkan dariku. Tidak ada yang benar-benar peduli," lanjutnya. Naura menunduk, dan untuk pertama kalinya di depan Arman, ia terlihat benar-benar rapuh. Arman tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat, tetapi akhirnya ia menjawab dengan sederhana. "Terkadang, kita hanya perlu satu orang yang peduli. Tidak perlu seluruh dunia." Ucapannya sederhana, tetapi terasa tulus. Naura menatapnya, dan di mata Arman, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia temukan di mata orang lain, kejujuran tanpa pamrih. Matahari mulai naik lebih tinggi, dan mereka akhirnya kembali ke mobil. Dalam perjalanan pulang, suasana di antara mereka terasa lebih ringan. Naura tidak lagi menyibukkan diri dengan ponsel atau laptopnya. Ia hanya duduk diam, memandang keluar jendela, sambil berpikir bahwa mungkin, untuk pertama kalinya, ia menemukan seseorang yang membuatnya merasa tidak sepenuhnya sendirian. Hari-hari berikutnya, Naura mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Arman yang sebelumnya ia abaikan. Cara pria itu selalu tiba tepat waktu, bagaimana ia bersikap tenang di segala situasi, dan caranya menjaga jarak, seolah tidak ingin melampaui batas sebagai seorang sopir. Namun,
Justru sikapnya yang rendah hati itu yang membuat Naura semakin penasaran. Suatu sore, Naura meminta Arman mengantarnya ke sebuah taman kecil di kota. Tempat itu adalah salah satu sudut kota yang jarang dikunjungi oleh orang-orang dari kelas atas seperti dirinya. Arman sedikit terkejut dengan permintaan itu tetapi tetap menuruti tanpa bertanya. Ketika mereka tiba, Naura turun dari mobil dan mulai berjalan-jalan. Arman tetap berada di dekat mobil, tetapi matanya terus memperhatikan gadis itu dari jauh. Setelah beberapa saat, Naura kembali ke mobil dengan membawa 2 gelas kopi dari kios kecil di taman. "Ini untukmu," katanya sambil menyerahkan salah satu gelas kepada Arman. "Aku tidak suka minum kopi sendirian." Arman tampak bingung sejenak, tetapi akhirnya ia menerima dengan sedikit ragu. "Terima kasih, Nona," jawabnya. "Berhenti memanggilku Nona setiap saat. Itu membuatku merasa seperti orang tua," kata Naura sambil tersenyum kecil. Arman tertawa ringan, sesuatu yang jarang ia lakukan. "Baiklah, Naura," katanya, dan nama itu terdengar begitu alami keluar dari mulutnya. Untuk sesaat, suasana di antara mereka terasa nyaman, seolah tembok yang memisahkan dunia mereka mulai runtuh. Namun, kenyamanan itu tidak berlangsung lama. Malam harinya, saat mereka kembali ke villa, ayah Naura, Pak Arif, memanggil Arman ke ruang kerja. "Arman, saya dengar dari staf lain bahwa Naura sering meminta waktu pribadi denganmu belakangan ini," katanya dengan nada tegas. Arman mencoba menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan tugasnya sebagai sopir, tetapi tatapan tajam Pak Arif membuatnya merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekhawatiran seorang ayah. "Dengar, kau mungkin orang yang jujur, tetapi jangan lupa tempatmu. Naura adalah pewaris keluarga ini, dan tanggung jawabnya jauh lebih besar daripada yang kau bayangkan. Jangan biarkan dia terjebak dalam ilusi yang tidak realistis," lanjut Pak Arif. Kata-kata itu menusuk Arman, tetapi ia hanya menunduk dan mengangguk. Sementara itu, Naura yang tidak sengaja mendengar percakapan itu dari balik pintu merasa hatinya teriris. Ia tahu ayahnya selalu bersikap protektif, tetapi mendengar bagaimana ia berbicara tentang Arman membuat Naura marah dan sedih sekaligus. Di matanya, Arman bukanlah seseorang yang pantas dipandang rendah hanya karena statusnya. Malam itu, Naura memutuskan untuk berbicara dengan Arman. Ia menemukannya duduk sendirian di garasi villa. Tatapannya kosong menatap gelas kopi yang sudah dingin. "Jangan dengarkan apa yang ayahku katakan," ujar Naura tiba-tiba, membuat Arman terkejut. "Kau lebih dari sekadar sopir, Arman. Dan aku ingin mengenalmu lebih jauh." Kalimat itu menggantung di udara, membawa hubungan mereka ke arah yang semakin sulit dipahami. Keesokan harinya, suasana di villa terasa lebih tegang dari biasanya. Naura menghindari ayahnya, sementara Arman terus menjalankan tugasnya seperti biasa, meski pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Kata-kata Pak Arif masih terngiang di telinganya, mengingatkannya akan jurang besar yang memisahkan dirinya dan Naura. Meski ia tidak pernah berniat melampaui batas, ia tidak bisa mengabaikan perasaannya yang perlahan tumbuh. Pagi itu, Naura meminta Arman mengantarnya ke sebuah galeri seni di pusat kota. Selama perjalanan, mereka tidak banyak bicara. Naura terlihat sibuk dengan pikirannya sendiri, sementara Arman tetap fokus pada kemudi. Namun, ketika mereka tiba di galeri, Naura memanggil Arman untuk ikut masuk. "Kau tidak perlu menunggu di mobil. Aku ingin kau melihat sesuatu," katanya tanpa memberi ruang untuk penolakan. Di dalam galeri, Naura berhenti di depan sebuah lukisan besar yang menggambarkan seorang perempuan duduk di tepi jendela, menatap langit yang gelap. "Lukisan ini mengingatkanku pada diriku sendiri," kata Naura dengan suara pelan. "Terlihat indah dari luar, tetapi di dalamnya, hampa." Arman menatap lukisan itu, mencoba memahami apa yang dirasakan Naura. "Terkadang, kita harus menemukan cara untuk mengisi kehampaan itu sendiri," jawabnya. "Hati-hati," Naura menoleh, menatap Arman dengan mata yang penuh emosi. "Kau tahu apa yang aku sadari, Arman? Kehadiranmu membuat kehampaan itu terasa tidak begitu menakutkan," katanya jujur. Arman terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia ingin membalas perasaan itu,
Tetapi ia juga tahu betapa berbahayanya hal itu. Dunia mereka terlalu berbeda, dan ia tidak ingin menjadi alasan Naura terluka. Namun, momen itu terpotong oleh kedatangan seorang pria muda berpakaian rapi yang menyapa Naura dengan hangat. "Naura, kau di sini. Aku mencarimu sejak pagi," katanya sambil tersenyum. Pria itu adalah Raihan, putra dari salah satu kolega Pak Arif, yang selama ini digadang-gadang sebagai pasangan ideal untuk Naura. Naura terlihat tidak nyaman, tetapi ia berusaha menyembunyikannya. Raihan melontarkan percakapan ringan tentang acara amal yang akan digelar minggu depan, sementara Naura menjawab dengan singkat. Di sisi lain, Arman hanya bisa berdiri diam, merasa seperti penonton di dunia yang bukan miliknya. Namun, matanya tidak bisa menyembunyikan rasa cemburu yang mulai mengintip. Saat mereka meninggalkan galeri, Naura akhirnya berbicara. "Raihan bukan apa yang kau pikirkan. Aku tidak pernah menginginkannya dalam hidupku," katanya, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Arman tidak menjawab, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa ia mengerti. Namun, ia juga tahu bahwa hubungannya dengan Naura tidak mungkin berjalan tanpa hambatan, apalagi jika ada Raihan di tengah-tengah mereka. Di malam harinya, Arman kembali merenungkan semua yang terjadi. Ia tahu ia harus membuat keputusan, tetap bertahan di sisinya sebagai sopir yang setia, atau menjauh sebelum semuanya menjadi semakin rumit. Di sisi lain, Naura juga memikirkan hal yang sama. Bagaimana ia bisa memperjuangkan sesuatu yang bahkan ia sendiri belum yakin akan akhirnya. Hari-hari berlalu dengan atmosfer yang semakin rumit di villa keluarga Arif. Naura terlihat semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah, sementara Arman tetap setia mendampinginya. Meski mereka tidak membicarakan perasaan mereka secara langsung, setiap percakapan, pandangan, dan momen kebersamaan seolah berbicara lebih banyak dari kata-kata. Suatu sore, Naura meminta Arman mengantarnya ke sebuah bukit kecil di pinggiran kota, tempat yang jarang dikunjungi orang. Ia ingin menghindari hiruk-pikuk dan mungkin menghindari Raihan yang semakin gencar menunjukkan perhatiannya. Di atas bukit itu, mereka duduk bersama di bawah pohon besar, menikmati pemandangan matahari yang perlahan tenggelam di cakrawala. "Aku merasa seperti burung yang terkurung, Arman," ujar Naura tiba-tiba, memecah keheningan. "Ayah selalu memutuskan segalanya untukku. Hidupku terasa seperti jalan yang sudah ditentukan, tanpa pilihan." Arman menatapnya, ingin memberikan jawaban yang bisa menenangkan hati Naura, tetapi ia juga tahu bahwa kata-kata saja tidak cukup untuk menghapus semua beban itu. Setiap orang memiliki kebebasannya sendiri, Naura, meskipun kadang kebebasan itu harus diperjuangkan, jawab Arman dengan hati-hati. Kalimat itu membuat Naura terdiam sejenak, lalu ia menoleh menatap Arman dengan mata yang penuh harapan. "Dan kau, Arman, apakah kau merasa bebas?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat Arman tercekat. Bagaimana ia bisa merasa bebas ketika seluruh hidupnya dihabiskan untuk melayani orang lain? Sebelum Arman sempat menjawab, ponsel Naura berdering. Itu panggilan dari ayahnya. Dengan nada tegas, Pak Arif memintanya pulang segera karena Raihan akan datang untuk membahas persiapan acara amal. Naura tampak kesal, tetapi ia tidak ingin memperpanjang masalah. Dalam perjalanan pulang, ia hanya duduk diam di kursi belakang, sementara Arman mencoba membaca ekspresi wajahnya dari kaca spion. Setibanya di villa, Naura disambut oleh Raihan yang tampak begitu percaya diri. Ia memulai pembicaraan tentang rencana acara amal, sambil terus menyisipkan pujian untuk Naura. Namun, Naura hanya menanggapinya dengan senyum tipis yang dipaksakan. Arman, yang diam-diam memperhatikan dari sudut garasi, merasa hatinya kembali diombang-ambingkan oleh perasaan yang tidak seharusnya ada. Malam itu, setelah semua orang pergi, Naura keluar ke taman belakang. Ia menemukan Arman sedang duduk di kursi kayu, tampak lelah tetapi tetap tenang. "Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini," kata Naura, duduk di sampingnya. Arman hanya menatapnya tanpa bicara. Ia ingin menawarkan solusi, tetapi ia tahu masalah ini jauh lebih besar daripada yang bisa ia tangani. "Aku ingin pergi jauh, Arman. Meninggalkan semuanya," kata Naura dengan suara gemetar.
Tapi aku tidak tahu apakah aku cukup berani untuk melakukannya. Arman menghela napas panjang, lalu berkata, keberanian tidak datang sekaligus, Naura. Itu tumbuh dari langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Kata-kata itu membuat Naura merenung. Sementara malam terus larut, menyisakan keheningan yang penuh makna di antara mereka. Hari itu, suasana di villa berubah menjadi semakin tegang. Pak Arif secara mendadak mengumumkan bahwa ia ingin Naura dan Raihan menghadiri makan malam bersama keluarga besar sebagai tanda perkenalan formal. Pengumuman itu seperti petir di siang bolong bagi Naura. Ia tahu ayahnya serius, dan ia tidak punya alasan yang cukup kuat untuk menolak. Di sudut garasi, Arman menyaksikan bagaimana Naura keluar dari ruang kerja ayahnya dengan wajah kusut. Ia tidak bertanya, tetapi pandangan mata Naura yang penuh kegelisahan sudah cukup memberitahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Ketika mereka akhirnya berada di mobil, Naura tidak lagi mampu menahan diri. Ayah ingin aku menikah dengan Raihan, katanya. Suaranya bergetar. Arman terdiam, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Tetapi ia tahu ia harus tetap menjaga jarak. Apa yang kau inginkan, Nona? Tanyanya. Mencoba tetap profesional meski dadanya terasa sesak. Naura menoleh, menatapnya dengan mata yang memancarkan perasaan campur aduk antara putus asa dan marah. Aku ingin bebas, aku ingin memilih jalanku sendiri. Tetapi, setiap langkahku selalu terikat oleh kehendak orang lain, katanya sambil menggenggam ratasnya. Di tengah perjalanan, Naura meminta Arman berhenti di sebuah taman yang sepi. Ia keluar dari mobil dan berjalan ke arah bangku kayu di bawah pohon besar. Arman mengikuti, menjaga jarak, tetapi siap jika Naura membutuhkannya. Di sana, di tengah keheningan taman, Naura menumpahkan semua isi hatinya. Tentang perasaannya yang selalu tertekan, tentang Raihan yang tidak pernah ia cintai, dan tentang keinginannya untuk lari dari semua ini. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Arman, katanya dengan air mata yang mengalir di pipinya. Aku lelah mencoba menjadi anak yang sempurna. Arman ingin menghiburnya, tetapi ia tahu kata-kata tidak cukup untuk menghapus rasa sakit itu. Ia hanya duduk di dekatnya, membiarkan Naura menangis tanpa gangguan. Ketika tangisnya mereda, Naura menatap Arman dengan sorot mata yang berbeda. Arman, jika aku pergi, apakah kau akan mengikutiku? Tanyanya. Suaranya nyaris seperti bisikan. Pertanyaan itu membuat Arman terdiam. Ia tahu jawaban dari pertanyaan itu bisa mengubah segalanya. Aku akan selalu ada untukmu, Nona. Tetapi keputusan untuk pergi harus datang darimu, jawabnya dengan hati-hati. Malam itu, kembali di villa, Naura berusaha berbicara dengan ayahnya untuk menunda makan malam dengan Raihan. Namun, Pak Arif tetap teguh pada keputusannya. Ini bukan hanya tentang kau, Naura. Ini tentang keluarga kita. Raihan adalah pilihan yang terbaik, katanya dengan nada yang tidak terbantahkan. Naura meninggalkan ruang kerja ayahnya dengan hati yang semakin berat. Di kamarnya, Naura menatap keluar jendela, menatap langit malam yang gelap. Ia tahu ia berada di persimpangan jalan. Jika ia tetap bertahan, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Tetapi jika ia pergi, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Satu-satunya hal yang ia tahu adalah bahwa Arman adalah satu-satunya orang yang ia percayai. Dan malam itu, ia mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Naura melangkah keluar dari villa dengan hati yang penuh gejolak. Makan malam yang dijadwalkan semakin dekat. Namun ia tahu bahwa keputusan besar harus segera diambil. Sementara itu, Arman mengawasi dari kejauhan, mencatat setiap gerak-gerik Naura dengan perhatian yang mendalam. Ia tahu betapa berat beban yang sedang ditanggung oleh wanita itu. Arman, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, kata Naura. Suaranya bergetar saat mereka bertemu di taman villa. Arman mendekat, mengangkat tangan untuk menenangkan. Tetapi Naura menyentuh dada Arman dengan telapak tangan yang gemetar. Aku ingin pergi, Arman. Aku ingin hidupku sendiri. Tetapi aku takut kehilangan segalanya. Arman menatapnya dengan penuh perhatian, mencermati tatapan penuh kebingungan itu. Naura, hidupmu adalah milikmu sendiri. Jika kamu merasa ini bukan jalanmu, maka kamu harus berani untuk melangkah.
Jangan biarkan orang lain menentukan masa depanmu. Namun, Naura merasa terhimpit. Ayahnya, Pak Arif, tidak akan mengerti jika ia menolak pernikahan ini. Raihan, meskipun ia baik, bukanlah pilihan hatinya. Naura merasa seperti berada di dalam sebuah sangkar emas, yang meskipun terlihat nyaman, tetap mengurung kebebasannya. Malam itu, suasana makan malam terasa begitu formal dan penuh ketegangan. Semua orang tampak berpura-pura tersenyum, sementara di dalam hati Naura, ada perasaan yang semakin mengikis. Setiap suapan yang ia ambil terasa pahit, seakan-akan ia sedang menelan kekecewaan dan ketakutan. Raihan, meskipun penuh perhatian, tidak bisa menghapus perasaan kosong yang ada dalam diri Naura. Tiba-tiba, di tengah percakapan yang berlangsung tidak nyaman itu, Naura merasa dunia sekitarnya seperti runtuh. Ayahnya, dengan penuh keyakinan, menyatakan bahwa ia sudah memilihkan segala sesuatu untuknya. Naura, kamu harus menerima kenyataan ini. Raihan adalah pilihan terbaik untuk kita semua, ucap Pak Arif dengan nada yang penuh harapan. Naura merasakan udara seakan tersedak di tenggorokannya. Ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang tidak bisa ia terima. Tanpa bisa menahan diri, ia berdiri dan mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Ayah, aku tidak bisa, ucapnya lirih, namun penuh tekad. Semua mata tertuju padanya, dan suasana menjadi hening. Apakah kamu mendengar apa yang kamu katakan, Naura? Suara ayahnya semakin berat, menunjukkan kekecewaannya. Kamu tidak bisa menolak ini. Ini bukan hanya untukmu, tapi untuk keluarga kita. Namun, Naura tidak bisa lagi mendengar kata-kata ayahnya. Sesuatu di dalam dirinya meledak, menuntut kebebasan. Aku akan pergi, katanya. Suara yang lebih tegas daripada yang ia bayangkan. Semua orang terdiam, bahkan Raihan tampak kebingungan. Arman, yang sudah lama mengamati situasi ini, tahu saatnya telah tiba. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia bangkit dan mendekati Naura. Tanpa ragu, ia mengambil tangan Naura, dan bersama-sama mereka meninggalkan ruang makan yang hening. Mereka berdua berjalan keluar, melewati pintu yang tertutup rapat di belakang mereka. Langit malam seakan menjadi saksi atas langkah besar yang baru saja Naura ambil. Namun, Naura tahu bahwa ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal baru. Di hadapannya terbentang jalan yang tak pasti, namun lebih baik daripada terus hidup dalam penindasan yang selama ini ia rasakan.